Halo teman-teman. teman-teman. Jadi kali ini kita lagi ada di salah satu UMKM yang ada di daerah Tangerang untuk wawancara. Yuk ikutin kita. Selamat malam semuanya, saya Murni. Malam hari ini saya lagi bersama Bapak Dengan Amin. dengan Bapak Amin. Kalau boleh tahu usianya berapa Pak? Ya udah 40 tahun. 40 tahun. Untuk menjalankan usaha bisnis mie ayam Garuda sudah berapa lama Pak? 2020 sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oke. Bagaimana sejarah singkat berdiri mie ayam Garuda Pak? Oke, awalnya waktu COVID-19 tahun 2020 keluar dari kerjaan, kemudian bisa untuk bangun buat usaha, akhirnya pilihlah produk mie ayam dan dikasih nama mie ayam Garuda. Kenapa bisa dinamanya mie ayam Garuda Pak? Atau Oke, waktu itu pas di bulan Agustus ya 2020 lagi momen-momen kemerdekaan. Sebelumnya sih bukan mie Garuda, sebelum pakai nama saya mie ayam Amin. Kemudian pas Agustus itu ada momen kemerdekaan, pengen cari nama yang ada unsur-unsur simbol negara. Akhirnya pikiran lah, oh ya mie ayam Garuda. untuk sekarang jumlah total karyawan Bapak ada berapa dan tugasnya adakah tugas masing-masing seperti kasir? Untuk karya masih sedikit, hanya 3 orang. Dan untuk tugasnya kita masih multi, semua bisa. Multitasking ya Iya. Pak, semuanya di hari apa saja Pak mie ayam Garuda ini buka? Dia buka di sini dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Minggu tutup. Minggu libur. Dan kecuali hari Minggu tertentu ada acara baru terbuka. Apakah untuk pengunjung ada hari-hari tertentu kayak ramai banget di hari Oke. Untuk ramenya itu dari Senin dan hari Jumat. Nah, hari Senin itu mungkin awal hari kerja banyak pengunjung di kantor-kantor. Kemudian hari Jumat Karena apa Pak? Jam makan siang atau? jam makan siang. Nah pada hari ramai tersebut berapa rata-rata porsi mie ayam yang habis di hari itu? Untuk mie ayam aja sekitar 120 sampai 150 porsi. Kalau yang hari biasanya Pak? Hari biasa sekitar 80 sampai 100. Nah rata-rata omset atau harian yang terjual berapa Pak? Maksudnya jumlah omsetnya Iya. atau omsetnya? Iya. Untuk hari dia sekitar 2 juta sampai 3 juta. Menu yang paling best seller di mie ayam Garuda Pak? Oke, ini ada mie yang beda dari yang lain, itu untuk bestsellernya itu chili oil. Ya pedas, banyak yang peminatnya itu. Sebenarnya paling pedas rata-rata pelanggan Bapak. Biasanya pesanan masuk itu paling banyak melalui secara langsung atau lewat GrabFood, online? Kalau untuk sekarang ya, kalau dulu mungkin online, kalau sekarang ini offline lebih banyak. Jadi 70-30, 70 offline, 30 online. Nah rata-rata untuk pelanggan Bapak ini kebanyakan yang pekerja atau anak sekolah juga. Nah, rata-rata karyawan kantor sini sih. Kalau untuk anak sekolah juga lumayan banyak. Ini kalau sekarang libur sekolah juga lumayan berkurang karena anak sekolah libur. Nah untuk Bapak mengetahui bahwa stok bahan baku sudah menipis, apakah dicek secara manual atau mempunyai catatan secara khusus? Kalau untuk bahan kita masih manual, setiap closing kita cek Setiap malam kan? malam. Untuk bahan baku apakah Bapak membeli melalui supplier atau seperti apa? Ada berapa bahan baku yang dari supplier, ada berapa langsung nyari di pasar. Siapa yang bertanggung jawab membeli bahan-bahan tersebut? Saya sendiri. Oh kalau dari supplier juga seperti itu. Kalau pembayarannya ke supplier apakah secara langsung atau COD? Transfer. Oke. Jadi kita pesan dulu, dikirim barang, baru kita transfer. Pernah terjadi keterlambatan nggak pas pengiriman secara supplier itu? Pernah sih, itu di mie-nya ya. Terus langkah darurat yang biasanya Bapak ambil apa kalau darurat? Karena produk ini yang nggak ada cari lain ya, terus ya agak tertunda aja jam bukanya mungkin. Artinya
misalnya harusnya datang pagi, Iya. terlambatnya siang hanya berapa jam saja sih nggak sampai. Jadi masih aman lah Masih aman. rata-rata. Iya. Untuk proses kerja dapurnya sendiri, apakah minyak direbus sesuai porsi atau beberapa porsi secara langsung? sekaligus? Kita dulu kalau untuk saya sendiri dia udah bisa langsung berapa porsi, tapi kalau untuk tim yang lain tuh dia masih bisa seporsi-porsi, belum bisa langsung banyak. Oh, iya. Bapak bagaimana mengetahui kalau meja ini sudah memesan, yang ini belum? Oke, jadi kita ada SOP-nya, kita kasih notanya, nota untuk yang sudah pesan kita taruh di dapur untuk proses pengolahan. Yang sudah ini langsung ditaruh di kasir untuk notanya. Jadi Berarti, selama belum di kasir berarti belum dibuat. berarti tidak perlu pakai antrian juga tidak apa-apa ya Pak? Iya, Nah, metode pembayaran apa saja yang digunakan dalam mie ayam Garuda? metode pembayarannya Ya. ya kita masih kris saja sama tunai. Ya. Bagaimana proses pencatatan keuangan saat ini? Apakah manual atau sudah memakai sistem seperti Excel? Ya masih manual aja sih. Iya pakai Excel aja biasa aja, laporan uang biasa. Terus Bapak sebagai pemilik toko menghitung total uang fisik di laci kasir itu berarti setiap malam, setiap Atau closingnya. seberapa sering terjadi selisih antara jumlah uang fisik di laci dengan data penjualan di nota? Sering. Seberapa Sering banyak? itu biasanya karena pas produk pas rame, jadi mungkin nggak ke-input di kasir, jadi kadang uang selisih gitu, jadi harusnya pendapatan segini. Biasanya sih lebih ya, karena nggak ke-input aja. Gimana Bapak cara mengatasinya? Saya kayak kemudian balik lagi ke itu produk, jadi ada uang sisa, kemudian produk berapa yang dijual, nah, ternyata produknya itu penjualnya itu lebih ada yang belum masuk gitu, akhirnya kita masukin manual. Menurut Bapak, kendala apa yang paling sering terjadi dalam operasional seperti stok habis, pesanan telat, salah catat makanan konsumen, atau pesanan terlupa tidak dibuatkan? Bisa Di sini sih kalau yang itu di online ya, yang sering kejadian itu salah produk gitu, yang ada kadang kurang atau ketuker gitu. Menurut Bapak, apakah masih terdapat aktivitas manual yang bisa menyita waktu karyawan? Misalnya karyawannya bolak-balik untuk mengonfirmasi ulang pesanan yang kurang jelas ke konsumen. Sebenarnya saat ini karena pakai SOP asal dia ngikutin SOP yang saya itu, udah sih aman aja. Sejauh ini apakah terdapat keluhan dari konsumen Pak untuk yang terkait dalam pelayanan mie ayam Garuda? Tapi ya, yang saya lihat sih ya, lokasinya apa tempatnya di sini, tempatnya di sini, ruang panas. Berapa jumlah rata-rata komplain atas Komplain. tempat ini? Nggak banyak sih ya. Berapa ya? Seminggu paling 1-2. Berarti rata-rata tuh pada komplainnya karena tempat, bukan karena Ada. makanan ya Pak? Sementara di tempat ya. Tak pernah juga sih kalau pas rame komplain soal lambat. Kalau pas itu juga cuma itu Iya, antri kan. antri betul. Menurut Bapak keunggulan usaha ini dibanding kompetitor lain apa? Ya usaha ini pertama ya karena kita udah ada di online, jadi bisa menjangkau semua customer jarak jauh. Kedua mungkin dari produk emang ada yang beda lah gitu ya dari budayanya. Kalau untuk kelemahan kekurangannya nih Pak, apa aja? Kekurangannya ya tempatnya masih sempit, tenaga sih. Kedua tenaganya masih terbatas, jadi kadang kita rolling gitu. Nah untuk karyawan yang untuk mengenalkan ke sosial media ataukah sama karyawan yang di sini atau berbeda Pak? Karena saya sendiri. Pernah minta bantuan juga sama mahasiswa ini masih mandiri juga ya. Oh iya. Jadi ada mahasiswa yang mau bantu, silahkan gitu. Sosial media apa saja Pak yang aktif? Instagram dan TikTok. Peluang yang menurut Bapak bisa dikembangkan apa dalam mie ayam Garuda ini? Mau dikembangkan ya? Mungkin lebih banyak varian lagi, nambah varian aja. Biar mungkin marketingnya promosi. Tantangan atau ancaman dari luar apa yang Bapak takutkan seperti harga bahan kan lagi naik sekarang?
Ya itu sih karena dulu ya harga-harga itu kemarin sempat berapa kali naik gitu, tuh ngaruh juga di. Terus juga kalau di online juga komisinya udah mahal juga, promosi yang mahal juga kalau di online. Kalau bahan baku naik itu nanti dia masuk ke penjualan bapak nggak biayanya naik? Jadi kalau bahan baku naik kita sih bukan naikin harga tapi mungkin profitnya kita kurang. Jadi sebisa mungkin sih kita cari yang apa yang murah sebenarnya, tapi produk masih kualitas sih bagus. Menurut bapak, apakah ada dan perlu bagian dari proses yang paling darurat dan mendesak untuk diubah ke sistem aplikasi untuk pencatatan keuangan? Ya betul sih yang masih itu mungkin ya keuangannya masih manual, masih itu belum modern lah untuk kita. Lalu bapak tertarik tidak kalau misalkan untuk pemesanan konsumen pemesannya melalui via barcode di atas meja saja? Sebenarnya itu lebih bagus, tapi untuk kondisi sekarang sini masih belum bisa diterapkan gitu. Sedang sudah ada yang nawarin gitu. Tapi kalau lihat kondisinya di sini masih bisa di Masih bisa Nah, dihandle. SDM-nya juga yang ada. Kenapa enggak ya pak ya? Iya. Terus tantangan terbesar bagi karyawan mie ayam Garuda jika sistem digital tersebut diterapkan gimana pak? Ya itu karena kebetulan yang kerja di sini juga pendidikannya juga ke sini lupa, jadi agak repot di sini. Mungkin harus yang mendingan lebih ini. Jadi pakainya yang karyawan. Iya. Oke, baik, yang terakhir, laporan performa bisnis seperti apa yang paling Bapak butuhkan setiap bulannya untuk mempermudah evaluasi usaha, misalnya seperti grafik keuntungan bersih otomatis atau alarm otomatis saat bahan bakunya lagi kritis. Desain bersih aplikasi yang untuk menghitung APP, menghitung untuk marginnya. Kalau sekarang kan masih baru cuma omset, pengeluaran nama omset aja. Jadi untuk realnya berapa duit ada. Nanti dikembangkan lagi ke depannya. Oke, baik, segitu dulu saja pertanyaan dan tanya jawab saya bersama Bapak Amin.